Saat pria itu sedang duduk di toilet, kartu perintahnya menyala. Sebelum dia menyelesaikan urusannya di toilet, dia dibawa pergi dalam sekejap. Dia bahkan belum sempat menarik celananya. Dia duduk di kuali ajaib di ruang perjamuan. Orang-orang bangsawan yang hadir semuanya terkejut. Mereka ingin memanggil guru keadilan, tapi mengapa malah muncul bocah yang bahkan masih belum menarik celananya? Ternyata hari ini adalah pesta Tanglong yang diselenggarakan oleh keluarga Diep untuk menikah dengan dewi dari 4 klan besar. Tapi keempat dewi agung semuanya sangat terampil. Setiap orang memiliki kecantikan nasional, mereka adalah hegemon suatu wilayah, dan kekuatan mereka setinggi langit. Tapi saat melihat tuan muda tertua dari keluarga Diep yang ingin menikah, karena dia seorang bajingan, para dewi menyesal dan menolak untuk menikah. Tapi keempat kontrak pernikahan ini semuanya diusulkan secara pribadi oleh pemilik acara. Lantas bagaimana sang dewi bisa seenaknya membatalkan pernikahan? Lalu kepala keluarga Diep memerintahkan untuk mendirikan altar untuk melakukan pemberkatan untuk memanggil guru keadilan. Siapa yang mengira bahwa orang yang dipanggil oleh Tuan Muda Diep adalah bocah yang bahkan belum menarik celananya? Tuan Muda Diep dengan marah menyuruhnya segera keluar dari kuali ajaib. Tapi tak disangka bahwa pria ini akan menjadi pasangan nikah yang ingin ditemukan para dewi. Oke, ada kemajuan, kamu bisa memblokir tinjuku. Faktanya kami tidak akan menikah dengan pria yang kemaluannya dipotong. Apa yang sedang kamu lakukan? Di sini ada begitu banyak orang, bolehkah menunggu sampai kita tiba di rumah lalu berbicara? Akarmu utuh, badanmu sehat, sepertinya selama bertahun-tahun, kamu selalu menyendiri. Faktanya kami tidak akan membantu iblis yang tenggelam dalam nafsu. Saudari ketiga, apa maksudmu? Saudari keempat, apa yang sedang kamu lakukan? Aku pria terhormat, jangan lakukan itu. Apa yang kamu pikirkan? Hari ini adalah hari yang penting, tapi kamu datang menemui kami dengan berpakaian seperti itu. Benar-benar tidak tahu cara bersikap sopan. Di mana manajernya? Nona, apakah ada yang bisa aku bantu? Segera pergi dan pesan pakaian yang cocok untuk Tiepong. Atur saja sesuai dengan ukuran pria yang terakhir kali berjalan di karpet merah bersamaku. Ya, di mana saudari pertama? Seperti dugaan kami, kamu masih merindukan saudari pertama. Tiepong, biasanya kamu selalu dekat dengan saudari pertama, jadi kami juga tidak mengatakannya. Tapi hari ini, kami berempat akan menikah denganmu. Kamu hanya peduli pada saudari pertama, itu tidak masuk akal. Tiepong, kamu juga tahu itu. Saudari pertama memiliki luka di wajah dan selalu memakai masker. Tempat ramai seperti ini, wajar jika dia tidak datang. Aku tahu, anak nakal ini. Apakah kamu bosan hidup? Aku Diep Enhan, di peringkat tinggi dalam daftar ahli, aku berada di urutan ke-7. Kalian bertiga berani berdiri untuk melindunginya, merusak pesta keluargaku, menghancurkan reputasi keluarga Diep. Aku melihat kalian jelas lelah hidup. Orang itu adalah Tiepong, putra kedua keluarga Diep, sepertinya tidak ada sedikit pun kesopanan, tapi tetap berani datang ke pesta keluarga Diep untuk menimbulkan masalah. Itu tidak salah, dia adalah anak bungsuku. Keluarga Diep pada tahun itu bisa mencapai puncak keberhasilan, dan Nyonya Puong Fan juga berjasa. Sayangnya 10 tahun yang lalu, dia terbakar dalam kebakaran besar dan meninggal. Kebakaran besar 10 tahun lalu, itu adalah karena Tiepong yang penuh dengan tipu daya dan niat jahat. Karena ingin merebut hak waris, dia bahkan menggunakan tangan sendiri untuk menyalakan api, lalu dia diusir dari rumah keluarga Diep. Benar, aku sudah sangat memperlakukan dia dengan baik, tapi dia bukan hanya tidak menghargai, bahkan dia ingin merebut kekuasaan. Dia seperti anjing liar. Sangat bagus. Diep Lien, apakah kamu juga memiliki masalah dengan perutmu hari ini? Mengapa kamu melemparkan bom yang busuk di depan semua orang dan membuat suara yang begitu keras? Kamu, ibuku dulunya adalah orang yang berkuasa di keluarga Diep. Jika dia masih hidup, aku bisa mewarisi keluarga dengan cara yang sah. Tapi dia terbakar, dan karena itu, otakku hampir gila. Hanya berdasarkan kebohongan kalian berdua, siapa yang akan percaya? Ada apa? Apakah kamu menjadi marah karena perkataanku, jadi kamu ingin mengambil tindakan? Kalian belum membuat kemajuan sama sekali. Cobalah pukul aku. Kamu benar-benar bosan hidup. Tiepong, tunggu. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, kami masih belum angkat bicara. Nyonya Tam, aku masih bertanya-tanya, karakter utama pesta malam ini, kenapa masih belum muncul juga? Semua orang tahu bahwa kepala keluarga kami memiliki luka di wajahnya, jadi dia tidak suka memperlihatkan wajahnya. Terutama di tempat ramai seperti ini, dia pasti tidak mau bergabung. Tapi dia telah memberikan otoritas penuh kepadaku. Ini surat nikahnya, silakan selesaikan ritualnya. Aku langsung tahu bahwa keluarga Tam pasti akan bergabung dengan kami. Itu sudah pasti, kepala keluarga kami adalah pemimpin di Fankin. Mata kepala keluarga kami tentu tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda ini.
Bagaimana saudari pertama bisa seperti itu? Apakah dia tidak membutuhkan Tio Pong lagi? Nyonya, bukankah kamu sudah menolak untuk pergi ke pesta itu? Mengapa kamu ingin pergi sekarang? Keluarga Diep mengadakan pesta karena dia ingin membuka jalan bagi anak yang tidak berbakat itu. Awalnya aku tidak ingin berpartisipasi, tapi sekarang Tio Pong telah tiba. Meskipun aku tidak mau pergi, aku tetap harus pergi. Kalian turunlah dulu. Siapa kamu? Aku Tan Fu Sang Raja Pedang, peringkat ke-6 dalam daftar ahli. Seseorang menghabiskan sejumlah besar uang untuk melihat wajah sebenarnya darimu. Apakah kamu sangat kekurangan uang? Aku akan memberimu 100 juta. Sangat bagus. Aku tahu kamu adalah orang yang sangat kaya, tapi aku tidak akan menerima uangmu. Bayangan pertama, bayangan kedua, bayangan menyatu. Keterampilan yang biasa-biasa saja. Bagaimana itu mungkin? Jelas kamu tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Bagaimana kamu bisa memiliki sihir tingkat tinggi? Tunggu, apakah kamu? Seseorang, siapkan mobil untukku. Mari kita pergi ke pesta keluarga Diep itu. Bolehkah kamu melakukan itu? Apakah kamu benar-benar bisa menangani Tam Han itu? Yakinlah, orang yang aku kirim adalah Raja Pedang. Benar-benar tidak dapat dikalahkan. Apakah kamu sudah cukup bermain? Kalau sudah cukup, berikan aku surat nikahnya. Apa hubungannya surat nikah ini denganmu? Persetan denganmu, berikan surat nikahnya padaku. Bahkan jika kamu mencuri surat nikah, itu tidak akan mengubah apapun. Kepala keluarga Tam datang.